Sungguh aku tidak pernah menyangka akan mengalaminya bersama Bu Rudiah 45 tahun di kamar mandi kereta api yang aku tumpangi itu. Setelah libur kuliahku selesai, aku pun segera kembali lagi ke Jawa Tengah, karena besok itu sudah hari Senin dan waktunya aku kembali pergi ke kampus seperti biasanya. Perkenalkan dahulu, namaku Joni, aku berumur 23 tahun. Banyak orang yang tertarik padaku, terutama para wanita. Menurut yang sering aku dengar, banyak yang bilang kalau aku itu orangnya supel, berwajah lumayan ganteng, dan banyak yang penasaran denganku kalau sudah berkenalan dan bercakap-cakap. Di Jawa Tengah itu, aku ngekos, karena aku bukan asli sana, aku adalah orang perantauan. Saat kereta sudah mulai berjalan, aku pun menyempatkan untuk tidur di kereta itu, karena semalaman aku begadang dengan teman-teman di kampungku. Sempat sesekali aku terbangun karena ingin buang air. Suatu saat, kereta pun berhenti sejenak di salah satu stasiun selanjutnya untuk menaikkan penumpang. Pada saat itu, aku melihat ada beberapa orang yang masuk ke dalam kereta yang aku tumpangi itu, tapi ada salah satu penumpang perempuan yang membuatku begitu tertarik. Kebetulan bangku di sampingku itu memang masih kosong, dan ternyata wanita itulah yang akhirnya mendapatkan kursi kosong yang ada di sampingku itu, sehingga bangku itulah yang ditempati olehnya. Perempuan itu mempunyai wajah yang begitu cantik, tinggi badan yang lumayan, serta membawa atribut khusus wanita itu yang mampu membuatku serasa terhipnotis saja saat menatapnya. Bagian depan dan belakang sama-sama indahnya pokoknya, ditambahnya itu tadi, wajahnya yang cantik dan menarik, sehingga aku semakin suka memandanginya. Tak berselang lama, kereta api pun berjalan kembali. Pada saat perempuan cantik itu sudah masuk dan menempati bangku yang ada di sampingku itu. Kira-kira setelah kurang lebih 15 menit kereta itu berangkat, aku pun memberanikan diri untuk mulai menyapanya. "Ibu mau turun di stasiun mana?" tanyaku. "Saya turun di Jawa Tengah, Mas. Mau jenguk orang tua," sahutnya dengan tersenyum manis sekali. "Kalau begitu sama Bu, saya juga mau ke sana pulang ke kosan. Kalau boleh tahu, saya bicara dengan ibu siapa?" ucapku seraya aku ulurkan tanganku. "Namaku Joni Bu," lanjutku. "Aku Rudiah, Mas," sahutnya dengan ramahnya. Dia memperkenalkan dirinya. Semakin lama obrolan, kami berdua pun semakin cair, karena memang aku bisa dibilang ahli untuk mencairkan suasana. Kira-kira 1 jam setelah kami saling bercandaria, karena ternyata Bu Rudiah orangnya juga santai untuk diajak ngobrol ke sana kemari, selalu saja nyambung. Bahkan ketika obrolan kami itu sampai ke masalah suami istri, Bu Rudiah juga menanggapinya dengan sangat santai, sambil tertawa cekikikan. Saat kami ngobrol itu, mataku juga sering melirik ke arah yang indah itu, karena saat itu dia tidak menyadari kalau kemejanya itu kancingnya ada yang terbuka. Dari obrolan itu, aku jadi tahu kalau Bu Rudiah itu suaminya adalah seorang nahkoda kapal wisata yang sangat jarang sekali pulangnya. Dalam hatiku, aku ingin membuat Bu Rudiah itu agar semakin terpancing dengan hal-hal itu, sehingga saat itu aku dengan nekat menanyakan padanya gaya apa yang menjadi favoritnya saat melakukan dengan suaminya. Dengan santai, Bu Rudiah pun memberitahuku, dan ternyata Bu Rudiah sudah banyak sekali memakai beragam gaya selama dalam pernikahannya itu. Setelah beberapa jam kami asyik ngobrol, tiba-tiba Bu Rudiah mengatakan kalau akan ke belakang buang demikian. Karena aku tahu kalau di pintu kamar mandi kereta itu ada lubang kecil yang bisa dipakai untuk melihat ke dalamnya. Aku pun berniat untuk melihatnya melalui lubang kecil yang ada itu. Pada saat Bu Rudiah sudah berjalan ke kamar mandi itu, aku pun membututinya di belakangnya. Pada saat sudah di dalam kamar mandi itu, aku melihat Bu Rudiah mengerjakan niatnya itu dengan posisi membelakangiku. Dengan melihat kondisi Bu Rudiah yang seperti itu, aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi kereta itu dan masuk ke dalamnya. Selanjutnya tangan kananku berusaha menutup mulutnya agar tidak berteriak. Bu Rudiah ketika itu sempat kaget dan berusaha memberontak, tapi ketika melihat kalau orang itu adalah aku, Bu Rudiah langsung terdiam. Ibu jangan teriak ya. Aku ingin sekali diajarin caranya menyenangkan seorang wanita. Please Bu, please, ucapku dengan memasang wajah memelas. Bu Rudiah awalnya terus menolak,
dan gak mau mengabulkan permohonanku itu. Tapi dengan segala cara, aku terus berusaha supaya Bu Rodiah bisa luluh. Dengan mataku aku buat memelas, sambil berkaca-kaca, seraya terus memohon padanya. Akhirnya Bu Rodiah pun luluh hatinya dengan memberikan kodim menganggukkan kepalanya. Bu Rodiah akhirnya terpengaruh juga dengan sandiwaraku itu. Kece, dalam batinku, karena juga kamu Bu. Kemudian Bu Rodiah berbalik dan berkata, "Kamu sebelumnya sudah pernah berpacaran apa belum?" Tanya Bu Rodiah. "Sudah Bu." "Memangnya kenapa Bu?" Tanyaku penasaran. "Sudah pernah cipika-cipiki juga kalau begitu?" Lanjutnya. "Iya sudah Bu," jawabku jujur. "Sekarang coba kamu lakukan pada ibu, seperti yang pernah kamu lakukan dengan pacarmu," suruh Bu Rodiah. Dengan cepat aku pun melakukan apa yang diperintahkannya itu, dengan berpura-pura lugu. Ternyata Bu Rodiah langsung saja menyambut dan membalasnya, sehingga aku semakin bersemangat untuk bisa mengimbanginya. Bu Rodiah terlihat menjadi merem-mehlek. Kamu ternyata sudah ahli Mas, kok ibu disuruh memberi pembelajaran segala?" Rajuk Bu Rodiah ketika menghentikan apa yang kami lakukan saat itu. "Hehe, ibu bisa saja," candaku. "Sekarang kamu lanjutkan, buatlah ibu senang. Ibu ingin tahu seberapa jauh pengalaman yang kamu miliki," ucap Bu Rodiah dengan senyum manisnya. Karena memang aku ini sebenarnya sudah banyak makan garam untuk masalah itu, sehingga malam itu di kamar sebuah kereta api yang tengah melaju itu, aku dengan sangat mudah membuat Bu Rodiah kesenangan. "Mas Joni, kamu pinter banget, terusin Mas, tapi jangan sampai ada bekas memarah ya," ucap Bu Rodiah dengan suaranya yang sudah terdengar cukup berat. Tanpa memberikan jawaban, aku terus saja berusaha agar Bu Rodiah semakin terbawa suasana dan segera meminta yang lebih lagi. Bu Rodiah yang sepertinya juga sudah lama tidak mendapatkan JTH batin dari suaminya itu pun tidak mau tinggal diam. Bu Rodiah pun memberikan balasannya dan dengan terampil tangannya pun bergerak konsisten, sehingga tentu saja aku pun melayang-layang dibuatnya. Tiba-tiba Bu Rodiah menghentikannya, dan tanpa berkata-kata Bu Rodiah itu langsung menyingkirkan penghalangnya, dan selanjutnya memposisikan dirinya di tempat yang sempit itu, di kamar mandi kereta itu. Aku yang tahu apa yang diinginkannya pun, dengan cepat melakukan hal yang sama, dan segera melakukan seperti yang diharapkan oleh Bu Rodiah itu, dengan sama-sama berdiri. Aku sandarkan Bu Rodiah ke dinding kamar mandi kereta itu. "Mas Joni, asik sekali, ibu jadi merinding ini," bisiknya. Karena aku takut kalau suara Bu Rodiah yang semakin tidak terkendali itu terdengar keluar kamar mandi itu. Dengan segera aku berusaha menutupi sumber suara itu. Dan ternyata lagi-lagi Bu Rodiah malahan menyambutnya dengan lebih bersemangat. Sungguh satu pengalaman yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya, dan tidak akan pernah bisa terlupakan dalam hidupku. Tidak lama kemudian, Bu Rodiah memberikan kode kalau akan segera memperolehnya. "Tunggu bentar Bu, aku ikut," bisikku. "Iya Mas, lekaslah," jawabnya dengan mata semakin terpejam, sepertinya tengah berusaha menahannya. Hingga aku pun akhirnya juga akan dapat dengan penuh kasih sayang, aku kasih tahu hal itu pada Bu Rodiah. Akhirnya secara bersama-sama, kami berdua pun berhasil memperolehnya di kamar mandi sempit di kereta itu dengan sangat sempurna. "Terima kasih ya, Bu Rodiah sayang," ucapku seraya memberikan tanda kasih sayang di kuningnya. Bu Rodiah pun memejamkan matanya dan tersenyum dengan bahagianya. "Sama-sama Mas, jujur kamu malam ini telah memberikan satu pengalaman yang tidak akan pernah ibu bisa lupakan," ucapnya seraya mengelus pipiku dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya kami berdua segera berbenah dan kembali ke tempat duduk kami. Sesampainya di tempat duduk, Bu Rodiah tampak sangat bahagia sekali. "Terima kasih ya sayang, Mas Joni sudah membawa ibu ke surga dunia yang belum pernah ibu rasakan," bisiknya ketika sudah duduk kembali. "Ibu tidak takut hakiki? Kan tadi aku didemikan di DLMD?" tanyaku ragu. "Tenang saja sayang, aku sedang tidak subur kok," ucapnya seraya tersenyum dengan manisnya. Lega rasanya hatiku mendengar hal itu, sehingga aku pun tersenyum padanya, sebagai ucapan terima kasihku. Kami saling berpandangan mata dan saling tersenyum. Bu Rodiah kemudian memberikan nomor handphonenya kepadaku dan berkata,
Kapan-kapan lagi ya sayang, ucapnya sambil mengedipkan matanya. Aku jawab saja dengan senyuman manisku. Hingga akhirnya sampailah kami di Jawa Tengah, tujuan akhir kami itu, dan kami pun berpisah di stasiun itu. Benar-benar beruntungnya aku bisa dengan Bu Rodia yang semantap itu. Selanjutnya aku pun mencari ojek untuk mengantarku ke rumah kosku. Dalam perjalanan ke kosku itu, aku masih terbayang-bayang dan masih bisa merasakan apa yang sudah terjadi antara aku dan Bu Rodia itu di dalam sanubariku. Dan yang lebih membuatku senang lagi adalah karena aku sudah bertukar nomor HP dengan Bu Rodia itu. Tentunya aku akan bisa mendapatkan kesempatan yang seperti itu lagi dengan Bu Rodia. Dugaanku ternyata tidak meleset, karena seminggu kemudian, tepatnya di hari Sabtu sore, Bu Rodia mengajak aku bertemu di sebuah penginapan. Tentu saja aku langsung okehkan dong. Sehingga dari hari Sabtu malam hingga Minggu sore, aku dan Bu Rodia melakukannya dengan banyak tata cara dan berulang kali, sampai tidak bisa aku hitung berapa kali aku berhasil mengantarkan Bu Rodia ke puncak itu. Semenjak itulah, kalau Bu Rodia merasa suntuk karena suaminya yang tidak pulang-pulang, dia pasti akan menghubungi aku dan tentunya aku akan selalu ready. Bahkan semenjak itu pula, Bu Rodia jadi sering memberikan uang yang lumayan banyak, sehingga aku tidak lagi pusing kalau orang tuaku terlambat mengirimkan uang kos dan uang kuliahku. Demikianlah pengalaman pertamaku dengan seorang wanita di dalam kamar mandi kereta api. Semoga menginspirasi dan menghibur. Sekian dan terima kasih.